سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقني فهما. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. آمين يا الله يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, setelah kita bacakan Maulid Syamsul Darar, mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan, rahmat dan kasih sayangnya, juga ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Wabil khusus malam hari ini alhamdulillah dihadiri juga oleh yang sama-sama kita cintai, Habib Syekh beserta putranya. Mudah-mudahan dengan hadirnya beliau menambah keberkahan malam hari ini kita. Dan juga mudah-mudahan kita doakan beliau Allah berikan panjang umur dalam kondisi sehat walafiat. Dan juga mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, Allah lancarkan semua urusan-urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Setelah kita baca Maulid Syamsul Darar, kita akan melanjutkan kajian atau taklim kita yang secara rutin. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan untuk kita semua dalam kitab An-Nasaih Diniyah karangan dari Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad sampai kepada pembahasan salat. Terakhir kita bahas tentang Jumat. Hati-hati, kemarin kita udah bahas tentang Jumat. Kalau sholat Jumatnya masih terlambat, keterlaluan. Karena kemarin kita sudah dengar langsung dari Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad sebagai nasihat untuk kita. Bahkan disampaikan juga dari hadis-hadis Rasulullah SAW bahwasanya sunnahnya kita untuk di hari Jumat itu ada beberapa diantaranya, yaitu segera untuk hadir ketika sholat Jumat, dan juga usahakan untuk baca surat Al-Kahfi, ya. Dan juga perbanyaklah sholawat di hari Jumat. Alhamdulillah, sebagaimana dianjurkan seperti itu, malam harinya kita sudah memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Lalu setelah pembahasan kemarin hari Jumat, kita akan melanjutkan kepada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang di mana masih kita diingatkan untuk menjaga sholat-sholat yang wajib, ya. Namun agar kita bisa betul-betul sempurna dalam menjaga sholat wajib kita, ya, kita pun dianjurkan untuk menjaga sholat-sholat sunnah kita. Mengapa kok anjurannya sholat-sholat sunnah juga kita kerjakan? Karena ketika sholat wajib kita, terkadang kita dalam kondisi apa? Lalai, dalam kondisi apa? Bengong lah. Kalau sederhananya begitu. Tidak khusyuk. Kalau dalam bahasanya ya, lebih spesifiknya lagi, kita nggak khusyuk tuh. Yang dipikirannya kemana, padahal kita lagi sholat. Ya. Maka bagaimana? Banyak kekosongan dalam sholat kita. Lalu apa pengganti agar sholat kita itu betul-betul sempurna diterima oleh Allah SWT? Yang dapat menggantikan atau yang dapat menyempurnakan sholat yang wajib kita itu adalah ketika kita melaksanakan juga sholat-sholat rawatib setelah sholat 5 waktu. Jadi sholat sunnahnya itu dia jaga. Makanya di sini kita dibahas oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Wa min a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Radhiyallahu taala ankum ilanggal. Wa min tamamil muhafadzah 'ala shalawati. Di dalam kitab An-Nasaih Diniyah halaman 109. Wa min tamamil muhafadzati 'ala shalawati. Dan yang termasuk daripada kategori penyempurnaan seseorang untuk menjaga sholat 5 waktunya yang sudah diwajibkan oleh Allah SWT. Jadi kalau kita ingin menjaga sholat 5 waktu kita agar tidak belang betong, kalau bahasa Sundanya begitu kan, belang-belang, ya kan, ya kan, ada lagi bangga dengan belangnya, ya jangan sampai, ya kan. Nah biar kita tidak belang betong sholatnya, jarang-jarang sholatnya, kita juga jaga
jaga sholat sunnahnya. Makanya di sini dikatakan dari salah satu kategori agar kita dapat menjaga sholat 5 waktu kita, husnul muhafadzah ala rawatibiha, katanya untuk menjaga, ya, memperbaiki agar menjaga juga, maksudnya husnul muhafadzah agar menjaga juga ala rawatibiha terhadap rawatibnya, sholat-sholat sunnah setelah atau sebelumnya. Jadi kalau sholat subuh sebelumnya nggak ada setelahnya, ya kan? Udah gitu duhur sebelum dan setelahnya, asar sebelumnya tidak ada setelahnya, maghrib setelahnya tidak ada sebelumnya, ya kan? Isya sebelum dan sesudahnya. Jelas? Itu rawatib. 2 ada 4 boleh juga. Subuh 4, ya kan? Duhur di 4, asar juga 4 sebelumnya, maghrib 2, ya. Setelahnya 4 juga bisa, isya 4 juga bisa. Paham? Jadi 2 minimal tong opat heula, bisi berat teuing lamun langsung opat mahnya 2 we heula. Kalau semua punya kodoan bagaimana? Kemarin kita udah bahas ya. Kalau punya kodoan ya kodo aja langsung. Biar ngabisin dulu kodo-kodo yang masa lalu. Jangan pakai segala sunnah-sunnahan dulu. Kalau kuat mampu tambahin sunnah. Nah kadang-kadang nya teh diberi nambah mah nu wajib heula cenah nya teh. Nu sunnah mah haroream deui wae cenah. Lanjut lagi. Wa sunanuha dan juga kesunahan-kesunahan untuk rawatib tersebut. Jelas di sini? Jadi kalau dibilang sunnah-sunnah ketika kita menjaga sholat kita itu sholat sunnah rawatib yang setelah sholat fardu pun kita perlu jaga katanya. Allatinu dibasyari alaihi yang sudah disunahkan oleh syariat alaihi salatu wassalam yang dibawa akan dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa fi'liha untuk mengerjakannya. Qabla sholati wa ba'da sebelum sholat ataupun setelah sholat. Wadzalika kenapa harus kita dianjurkan juga? Wadzalika li'anna nawafil karena sesungguhnya yang sunnah-sunnah itu jawabirun lil faraidi adalah sebagai penambal untuk sholat-sholat fardu. Penyempurna lah kalau dibilang begitu. Jangan penambal. Penyempurna sholat-sholat fardu. Kita kalau sholat fardunya nggak khusyuk, ya, itu kecil kemungkinan untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diterima kan bukan ente kan itu. Betul, Allah yang menerima sholat-sholat kita. Tapi ada prosedur khusus, ya enggak, untuk Allah terima. Kalau gugur kewajiban ya gugur kewajiban. Tapi kalau Allah yang terima langsung, itu perlu yang sempurna. Makanya kalau kita nggak khusyuk, nggak sempurna sholat kita, bagaimana Allah akan terima sholat kita? Nah, untuk menyempurnakan sholat-sholat yang kadang kita nggak khusyuk dalam sholatnya, kita kerjakan juga yang sunnah. Makanya dikatakan di sini wadzalika li'annan nawafila, katanya, dan hal tersebut disunahkan, wadzalika katanya li'annan nawafila karena sesungguhnya yang sunnah-sunnah yang tadi, yang sebelum dan sesudah itu adalah jawabirun lil faraidi sebagai penyempurna untuk sholat fardu. Ya, kalau pengen sholat fardunya dianggap sempurna, maka kerjakan yang sunnah-sunnahnya. Kama warad, seperti yang disampaikan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza waqa'a fil fardhati naqasa waqtilalin, ya kan? Fa idza, dan maka apabila, jadi kalau kesimpulannya ini dijelaskan lagi oleh Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, yang dimaksud tidak sempurna itu bagaimana? Nah, ini di sini dikatakan fa idza waqa'a, dan apabila terjadi kita melakukan sholat fardu, gugur kewajiban. Misalkan terjadi fil faridati, kewajiban kita itu nakoso, ada kekurangan nih, kekurangan baca atau kekurangan apa, kesunahan yang disunahkan di dalam pekerjaan sholat, waqtilalun, ya kan? Atau katanya apa? Atau ada kesalahan yang tidak kita sengaja, bisa babi qillati khusyu'in. Sebab apa? Sebab ada kekurangan dalam khusyuk kita. Jadi kita nggak jaga kekhusyuan kita ketika sholat kita. Ya kan kadang-kadang bukan kita ngejaga lagi, hilang khusyuk, ya kan? Sampai tiba-tiba ngedengerin motor aja yang geber-geber, udah kesel hati langsung. Nah gitu lagi udah kesel hati saya. Tanganku aing mengkenya tuh langsung kepikiran teh kemana-mana, ya langsung we. Jadi yang dipikirin tuh langsung bukan khusyuk ketika di dalam sholat. Apa aja dulu urusan-urusan dunia. Nah, itu kejadian dalam sholat kita,
maka dianggap sholat kita tidak sempurna. Nah, ini dikatakan oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad, kalau terjadi hal seperti itu bisa babi qillati khusyu'in, karena kita kekurangan khusyuk kita mengalami apa? Keterbatasan untuk merasakan khusyuk dalam sholat kita, au hudur al-galbi, ya kan? Atau hudurul galbi, atau hadirnya hati kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selama sholat kita ini merasa nggak menghadap kepada Allah SWT. Kalau kita masih kurang merasakan hadirnya kita ketika sholat kehadapan Allah SWT, maka kita dianggap apa? Kita tidak sedang beribadah kepada Allah. Walaupun gugur kewajiban ibadah kita sebagai sholat 5 waktu. Tapi kita tidak dianggap sedang beribadah kepada Allah SWT. Karena apa? Tidak ada hadirnya diri kita menghadap kepada Allah SWT. Ini di dalam tasawuf itu seperti itu. Di dalam tasawuf kalau semua sholat kita penting mah gugur kewajiban, onggeng lah muncul Sunda namanya tuh. Kelar rukuna aya, itidalna aya, sujudna aya, beres. Assalamualaikum selesai. Gugur kewajiban. Tapi di dalam tasawuf tidak dianggap itu adalah ibadah kepada Allah SWT. Jadi sayang sekali. Karena dikatakan di dalam hadis apa? Nanti ini ada orang-orang yang yaumul qiyamah itu apa? Terbangkitkan dalam keadaan apa? Muflis, ya kan? Tidak memiliki apapun dari pahala-pahala yang selama di dunia dia kerjakan. Karena apa? Dia kerjakan segalanya dalam kondisi apa? Dalam kondisi yang tidak ada niatnya, tidak ada kehadiran dalam hatinya, tidak ada apa? Tidak ada keikhlasannya dan lain sebagainya. Kosong, ada waktu-waktu lalai, ya kan? Dijelaskan di dalam bab hati, di dalam apa? Tulul amal tuh. Kemarin hati dan tulul amal tuh orang-orang yang terlahir terbangkitkan nanti di kelak yaumil qiyamah melihat gerbong-gerbong, kalau diilustrasikan tuh seperti itu. Kosong. Tidak ada isinya. Na'udzubillah kalau semua gerbong justru ujung-ujungnya apa? Yang gelap-gelap, kezaliman, dosa-dosa. Na'udzubillah. Yang terang-terang dilihatin kok sedikit. Padahal selama di dunia ini udah memperbaiki diri, tapi masih kosong juga. Kenapa? Nah ini. Kita nggak memperhatikan urusan apa? Hadirnya hati kita ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirnya hati kita ketika niat akan mengamalkan sesuatu. Jadi hadirnya hati kita itu mengamalkan sesuatu perlu. Hadir majelis taklim, ada niat kita apa enggak? Atau yang penting kita hadir? Jangan. Niatin hadirnya itu untuk apa? Bukan untuk hanya ketemu silaturahmi antara kita. Alhamdulillah kita bisa silaturahmi. Tapi hadirnya kita ketika taklim itu untuk apa? Untuk mendengarkan apa yang menjadi nasihat apabila hakikatnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terus lagi apa? Kita ingin mendengarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Banyak lagi ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang mengantarkan kita kepada apa? Ke jalan menuju surga. Banyak niat-niat yang memang Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad terangkan juga di dalam kitab apa? Risalatul Mu'awanah. Jadi kalau kita hadir ke tempat atau ke melakukan amal-amal tertentu yang terkategorikan ibadah, maka niatnya jangan satu. Kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, jangan satu. Yang banyak niatnya biar dapetin pahalanya. Jelas di situ. Makanya dikatakan di sini faida waqa'ban khusyu'in au huduri galbin au ghairi dzalik, atau selain daripadanya kanat an-nawafil, maka adanya yang sunnah-sunnah itu mutammimatin lidzalik, akan menyempurnakan kekurangan-kekurangan tersebut. Jadi jangan khawatir kalau kita ngerjain rawatib sunnah-sunnah setelah sholat fardu, ya, yang rawatib tuh yang gobliyah, ba'diyah itu kalau kita kerjain, jangan khawatir sholat kita tidak diterima oleh Allah SWT. Karena udah jelas sholat kita dianggap sempurna karena kesunahan-kesunahan itu dikerjakan. Tapi kalau nggak ngerjain sunnah-sunnah rawatib nih, gobliyah dan ba'diyah nggak dikerjain, itu kita patut bukan waspada dan curiga, patut ragu untuk diterima sholat kita. Karena apa? Dalam kondisi tidak sempurna. Tapi kalau dikerjain, udah yakin aja bahwa Allah terima karena apa? Sudah janjinya. Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyempurnakan yang wajib-wajib itu Allah akan terima. Ini syarat dan ketentuan nih. Kalau pengen sholatnya kita yang wajib itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yakin 100%, miyeh bil miyeh. Kalau bahasa Arabnya begitu, 100% miyeh bil miyeh. Ya, apaan? Nih syarat dan ketentuannya. Sholat gobliyah ba'diyahnya kerjain. Tapi kalau nggak dikerjain, ya udah, jangan segala berdebat. Wah, yang nerima bukan ente kan, nggak usah sunnah juga nggak apa-apa kan Allah yang nerima.
Kita yang yakin hadir khusyuk nih, kita yakin aja belum tentu yakin diterima sama Allah. Karena apa? Ada syarat dan ketentuan yang nggak dikerjain. Belum tentu juga sempurna. Ada kecacatan sedikit aja, ada hilang 1-2% aja, udah nggak diterima. Tapi gugur kewajiban iya. Tapi kalau udah dikerjakan udah 100%. Jelas? Dikatakan terus mana tadi? Mutammimatin lidzalikan nuqsan, ya kan, untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan tersebut, wa muslihatin lidzalikal ikhtilal, untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan ketika di dalam sholat. Kerusakan di dalam sholat apaan? Ya ketika kita betul-betul menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita di otak kita ini ada ikhtilal, ya kan? Baik itu perbuatan-perbuatan yang bersangkutan dengan kesunahan di dalam sholat, atau hanya sekedar hati kita dan pikiran kita. Udah betul kita sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan dan diperintahkan untuk meminta kepada Allah ketika sholat kita, ya kan? Apalagi pas lagi baca apaan surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah ya Allah aku beribadah, menghambakan diri, dan kepadamulah ya Allah aku ini berharap dan meminta tolong. Kan gitu. Pas lagi baca itu nerlang apal cangkem tadi surat Al-Fatihah. Wah, kayak orang minta kasih iya. Berharap kepada manusia, ada ikhtilal dalam pikiran dan hatinya. Terus lagi apa? Dalam kesunahan-kesunahan. Dalam kesunahan-kesunahan sholat misalkan apa? Yang harusnya madep kiblat, mata madep tempat sujud dan lain-lain sebagainya. Ada aja pergerakan-pergerakan gagak rowe turunya tuh. Macam-macam seperti itu apa? Akan disempurnakan oleh sholat-sholat sunnah. Waman lam takun lahu nafilatun bakiyat faridatuhu naqisoh. Maka apabila sholat sunnah tidak dikerjakan, maka sholat sunnahnya ya tetap dalam kondisi kurang sempurna. Jadi kalau semua sholat sunnah tidak dikerjakan, sholat fardu pun dianggap tidak sempurna, masih dalam kondisi kurang. Sakumaha kuat orang khusyuknya tuh. Bisa khusyuk dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Belum bisa kita kuat full 100%. Belum bisa. Cobain. Ayo gak goda. Bisikan-bisikan pikiran ya kan. Terlintas di pikiran tuh pasti aja ada. Apa keno? Itu. Kau mau berkeluarga mah. Nyata. Ngeskarolat kia mah. Ya beban pikiran tuhnya. Datang iyo. Di kekeh ayah we dah goda nih kan. Setan yang ganggunya terus. Mana tadi? Wafatahu ats-tsawabul azim, dan dia kehilangan pahala yang luar biasa besarnya, al-mau'ud yang sudah dijanjikan bihi, ya kan? Ala fi'li tilkan nawafil, untuk mengerjakan sunnah-sunnah rawatib tersebut. Hilang sudah, padahal waktunya sama, tidak menghilangkan waktu banyak. Sholat fardu aja kemarin kita hitung-hitungan berapa menit? 5 menit. Itu pun sudah jadi bonus, ya kan? Udah tambahin bonus nih 5 menit. Ya, itu yang 4 rakaat, yang 2 rakaat. Kalau 5 jadi 2,5 menit itu. Ya, nah, kalau cuma yang 2 rakaat 2,5 menit atau 2,5 menit, nggak ngabisin waktu kita untuk apa kegiatan gitu. Jadi full istirahat kerja kan biasa 1 jam. Ya, istirahat kerja kan 1 jam. Atau habisin waktu 10 menit atau 15 menit untuk sholat ibadah. Wah sudah. Plus bonus zikir deh namanya tuh. Enggak mau, rugi luar biasa. Sholatnya hanya gugur kewajiban. Pahala atau kesempurnaan dia tidak dapatkan. Padahal dengan nambah 2 lagi aja. 2 minimal 2 tuh. 2 setelah dan sebelum. Kalau yang ada. Kalau enggak ya sebelum doang atau yang sesudah doang. Dia langsung kerugian kesempurnaan. Coba bayangin ya. Terus dilanjut lagi. Waqad warada anna awwala syai'in yuhasibu alaihi al-'abdu as-shalah. Oh jelas ini. Dan diriwayatkan bahwa pertama kali yang akan dihisab terhadap seorang hamba itu adalah salatnya. Ya, jelas ya? Fa idza wajadat naqisatan, ya. Naqisatun, ya kan? Dan apabila terdapati salatnya itu kurang sempurna, ada kekurangan, ada cacatnya, yuqalu unduru, ya kan? Akan dikatakan oleh malaikat kepadanya, unduru, lihat katanya. Hallahu min nafilatin yakmulu biha salatahu, katanya. Apakah ada lagi, ya? Ada lagi
yang sunnah-sunnah dikerjakan oleh dirinya untuk menyempurnakan yang fardu-fardu ini. Wa hadhir rawatib ma'rufah wa masyhurah, dan yang dilihat ini adalah salat rawatib. Bukan salat sunat yang biasa, yang witirnya itu beda lagi, yang duhanya beda lagi. Kalau rawatib emang salat yang untuk menyempurnakan salat fardu. Tugni syuhratuha an dzikriha. Itu tidak perlu dijelaskan lagi karena saking masyhur ini. Semua orang tahu, ya. Seharusnya seorang muslim harus tahu rawatib itu, ya. Ba'di qobliyah, ba'diyah udah pada tahu harus. Kalau dikasih tahu qobliyah sama ba'diyah, salat apaan qobliyah sama ba'diyah? Ah eta mah lain teu ngaji deui geus nya teh Islamna KTP we eta mah nya teh. Mangkana ayo ajakan ngaji karunya nya lain tong dihina nya. Jangan dihina orang-orang seperti itu. Islam KTP itu kita ajakin ngaji, kasihan, ya kan? Kasihan. Orang tidak ada panduan. Karena apa? Untuk hadir di majelis ta'lim itu butuh kekuatan. Butuh keimanan, keyakinan, atau apa ya, bahkan ajakan. Kalau nggak ada yang ngajak, batur. Gitu. Ayan kos gitu. Ada pengajian di suatu tempat nih, misalkan ada pengajian di suatu tempat. Terus kita bukan jamaahnya, kita mau masuk tiba-tiba. Ayeuna mah ente da nu ngarajinya tuh. Awal-awal sebelum antum mengaji semuanya, ketika ada pengajian mau masuk tiba-tiba, ada keinginan untuk itu. Kebanyakan di antara orang-orang yang ana sudah survei, malu untuk masuk karena tidak ada ajakan. Gak ada yang kenal, jadi ya. Gitu. Di masjid lingkungan sendiri aja kadang-kadang begitu. Sawain hadir. Sawah batur ieu mah. Balik deh. Jadi untuk hadir di majelis taklim itu butuh ajakan, kekuatan, keyakinan. Wah, macam-macam udah. Udah gitu, yang terpenting butuh hidayah yang kuat untuk datang. Makanya antum yang hadir sudah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Ente goib rugi, ya. Kecuali udur, santai aja, ya enggak? Kecuali udur. Sing ngaraji makna ya kecuali nya teh. Maka insyaallah mudah-mudahan kita menjalankan ilmu ini dengan sungguh-sungguh. Karena apa yang kita pelajari bukan hanya untuk sekedar dibicarakan, ya. Bukan hanya simbol. Namun ilmu yang kita pelajari ini adalah untuk memperbaiki diri kita sehingga kita semakin dekat kepada Allah SWT. Semakin mulia di sisi Allah SWT. Semakin dicinta, diridhoi oleh Allah SWT. Jelas. Untuk perbaikan diri bukan karena siapa-siapa tapi karena Allah SWT dan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ba'du fi kalmatin wallahu a'lam bissawab. Fahimtum? Alhamdulillah kalau sudah paham. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan malam hari ini bermanfaat dunia akhirat, dan juga mudah-mudahan pahala duduknya kita di majelis taklim ini Allah berikan juga pahalanya untuk orang tua kita dan juga orang-orang yang kita cintai, untuk guru-guru kita juga, dan agar sempurna hadirnya kita di majelis taklim ini kita baca sama-sama doa khutmul majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مهل القدر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزقي كل حلالا دائما وأخل أزكياء علما نهضى بالخير ونقضى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل كراما شرفا وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سر الفاتحة. Maafin ya. Hari ini juga satu kitab. Kemarin niatnya 2 kitab, sekarang 1 kitab karena ada keterlambatan. Jalan dari siang kehujanan. Jadi terlambat lagi aja. Insyaallah minggu depan 2 kitab kita. Fikihnya jangan sampai ketinggalan ini. Ada pertanyaan?
Yang ada pertanyaan silakan. Karena sekarang waktunya majelis. Ya nggak? Gahwa-gahwa kita. Ngopi-ngopi. Basuh kita.